For Catherine Ming and the Spanish princess, it's the might and wealth of Spain. Hey guys, gimana kabarnya? Balik lagi bersama Mimin di sini yang akan membahas film-film klasik yang punya cerita seru dan menarik. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film series dari Inggris berjudul Spine Princess, karya sutradara Emma Frost yang dibintangi oleh artis-artis muda berbakat seperti Sy Bennett, Alicia Borrachero, dan Andrew Buchan. Filmnya sendiri mengisahkan perjalanan Putri Catherine dari kerajaan Spanyol yang dijodohkan oleh ibunya dengan putra mahkota dari kerajaan Inggris. Diwarnai dengan kisah cinta yang penuh kontroversi dan intrik kehidupan di dalam istana. Sanggupkah sang putri menjalani takdirnya sebagai calon permaisuri raja? Untuk tahu jawabannya, yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dari kerajaan Spanyol tahun 1505. Kerajaan Spanyol saat itu dikuasai oleh Ratu Isabella, anak dari Raja Juan II dari Castilla. Ratu Isabella naik tahta setelah kakaknya Raja Enrique meninggal dunia. Dalam masa kekuasaannya, Ratu Isabella bekerja sama dengan kerajaan Katolik Roma yang berhasil mengalahkan kerajaan Muslim terakhir dari bangsa Moor yang telah menguasai tanah Andalusia selama 1000 tahun lamanya. Sementara pada masa itu, kerajaan Inggris di bawah kekuasaan Raja Henry dan permaisurinya Ratu Elizabeth sedang mengalami krisis ekonomi yang membuat kerajaannya jatuh miskin. Untuk mencegah kerajaannya diinvasi oleh kerajaan Prancis dan Skotlandia, Raja Henry memutuskan untuk membuat aliansi dengan kerajaan Spanyol. Untuk memperkuat aliansi tersebut, Raja Henry menawarkan putra pertamanya bernama Pangeran Arthur sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris untuk dijodohkan dengan anak bungsu Ratu Isabella bernama Putri Catherine. Jika Raja Henry berhasil menikahkan putranya dengan Putri Catherine dari Aragon, maka dia akan mendapatkan mahar dari kerajaan Spanyol. Mahar itulah yang akan menyelamatkan kerajaannya dari jurang kemiskinan. For Catherine, así será que en este día comes our ally. We have neither the funds. Meskipun Putri Catherine dan Pangeran Arthur belum pernah bertemu, komunikasi keduanya terjalin mesra lewat surat-surat cinta yang dikirim Pangeran Arthur kepada calon istrinya. Surat-surat cinta yang romantis dari Pangeran Arthur tersebut membuat Putri Catherine langsung jatuh cinta, meskipun dia tidak tahu wajah calon suaminya. I feel a strong desire. Desde este momento habéis de pensar siempre en inglés. Believe myself in love with a man whom I have never met. Hingga akhirnya hari pertunangan pun tiba. Raja Henry mengundang Ratu Catherine untuk datang ke biara Westminster, Inggris. Ditemani oleh pelayan setianya bernama Lina de Cardones dan Rosa de Vargas, Putri Catherine dan rombongannya berangkat menaiki kapal untuk berlayar menuju London. Sementara di istana Westminster, Inggris, Ratu Elizabeth sudah mempersiapkan putranya Pangeran Arthur untuk menyambut kedatangan Putri Catherine dari Aragon. and Prince Arthur. Pangeran Arthur akan ditemani oleh bibinya bernama Maggie Paul. Maggie adalah sepupu Ratu Elizabeth. Rencananya Pangeran Arthur akan bertemu dengan Putri Catherine di istana Dongsmile. Namun kenyataannya kedatangan Putri Catherine mengalami hambatan setelah kapal yang membawanya diterjang badai. Raja Henry sangat khawatir jika sampai Putri Aragon itu membatalkan kunjungannya, maka kerajaan Inggris tak akan mendapatkan mahar dari pernikahan putranya. The king's mother travels to Southampton to accompany. They know of plots against us. She cares for me, and that is. Sementara di tempat lain, kapal yang membawa Putri Catherine terombang-ambing di tengah lautan setelah diterjang badai yang sangat dahsyat. Pelayan setia Putri Catherine bernama Lina berusaha menenangkan majikannya agar tidak panik menghadapi musibah tersebut. Di kapal itu, Lina untuk pertama kalinya berkenalan dengan seorang prajurit Muslim keturunan bangsa Moor bernama Oviedo. Sama seperti Lina, Oviedo juga ditugaskan oleh Ratu Isabella untuk mengawal dan menjaga putrinya. Well, then you are merciful to save a life. They will join us in Westminster. It's not long. I would like that Spanish girl to sink down to the bottom. Kapal yang membawa rombongan Putri Catherine akhirnya selamat dari bencana badai. Putri Catherine akhirnya merapat di pesisir pantai Southampton. Kedatangannya ke istana Dongsmere disambut langsung oleh Ibu Suri Margaret Beaufort. Untuk pertama kalinya Putri Catherine akhirnya bertemu dengan Pangeran Arthur.
sosok pemuda yang sudah dijodohkan dengannya dari umur 3 tahun. Keduanya dipertemukan langsung oleh Raja Henry yang terlihat terkesima melihat kecantikan Putri Catherine dari Aragon. Princess of Wales. Bailo. Is this a food? It is a Husband. We are not blessed in his sight. Awalnya Putri Catherine membayangkan kalau sosok Pangeran Arthur adalah sosok laki-laki yang romantis, seperti rangkaian kata cinta di dalam surat yang dia kirim kepadanya. Namun bayangan itu seketika sirna setelah keduanya berusaha saling mengenal satu sama lain. Ternyata karakter Pangeran Arthur jauh dari harapannya. Putra mahkota kerajaan Inggris itu terlihat pemalu, pendiam, dan tidak romantis. Dan yang membuat Putri Catherine merasa kaget dan kecewa saat dia mendengar pengakuan dari Pangeran Arthur kalau selama ini putra Raja Henry itu tidak pernah menulis dan mengirim surat cinta kepadanya. Jawaban dari Pangeran Arthur itu tentu saja membuat hatinya terluka. Jika bukan Pangeran Arthur, terus siapa sosok laki-laki yang berani mempermainkan perasaannya? I am happy. A year ago, I wanted... Selain mengalami krisis keuangan, kekuasaan Raja Henry juga masih dibayang-bayangi oleh perselisihan keluarganya. Konflik internal itu tak lepas dari kejadian di masa lalu, yaitu permusuhan dua cabang wangsa Plantagenet antara wangsa Lancaster dengan wangsa York yang selama ini menjadi keluarga besar kerajaannya. Setelah Raja Henry naik tahta, dia sebenarnya sudah bisa menyatukan dan mendamaikan dua keluarga yang bermusuhan. Namun kenyataannya ibunya Margaret Beaufort yang seorang Lancasterian tak pernah akur dengan Maggie Pole, sepupu Ratu Elizabeth yang terlahir dari wangsa York. It's the might and wealth of Spain to us. Attend to Arthur. That is all. Sementara di tempat lain, Putri Catherine untuk sementara waktu akan menginap di apartemen Menara London sebelum Raja Henry menggelar pernikahannya dengan Pangeran Arthur. Di Menara London tersebut, untuk pertama kalinya Putri Catherine berkenalan dengan adik kandung Pangeran Arthur bernama Pangeran Henry. Saat pernikahan nanti, Pangeran Henry ditugaskan oleh ayahnya sebagai penuntun Putri Catherine di altar gereja. Because you will be king. The night before my wedding. Perkenalannya dengan Pangeran Henry akhirnya menjawab semua pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran tentang siapa sosok laki-laki misterius yang menulis dan mengirim surat cinta kepadanya. Ternyata pelakunya adalah Pangeran Henry, calon adik iparnya. Bahkan kelakuan Pangeran Henry itu sudah diketahui oleh Pangeran Arthur. Kejadian itu membuat hubungan kakak beradik itu menjadi renggang. Pangeran Arthur menuduh adiknya sebagai pengkhianat di hadapan Maggie Pole bibinya. For us. On your own mother's command. Dark little country could never dream of. Singkat cerita, pernikahan Pangeran Arthur dan Putri Catherine akhirnya digelar di Istana Westminster, London. Kemegahan dan kemeriahan pernikahan tersebut disambut sukacita oleh seluruh rakyat Inggris. Pangeran Arthur dan Putri Catherine menjadi harapan baru bagi rakyat Inggris agar negaranya bisa bangkit dan lepas dari jurang kemiskinan. Awalnya pernikahan putra mahkota itu terlihat normal. Seluruh keluarga kerajaan terlihat larut dalam euforia dan kebahagiaan. Namun masalah pelik akhirnya muncul setelah Putri Catherine mengetahui kalau suaminya ternyata punya penyakit impoten. Pangeran Arthur selalu menolak saat diajak berhubungan intim di atas ranjang. It's for the toast of Gaunt. Sementara di Istana Westminster, London, Raja Henry baru saja dikunjungi oleh duta besar kerajaan Skotlandia bernama William Dunbar. Kunjungan itu untuk menagih janji Raja Henry yang akan menjodohkan putrinya adik dari Pangeran Henry bernama Putri Meg untuk dinikahi oleh Raja James dari Skotlandia. Dengan situasi kerajaannya yang sedang mengalami krisis ekonomi, jalan satu-satunya bagi Raja Henry untuk menghindari kerajaan Skotlandia menginvasi kerajaannya adalah dengan menjodohkan putrinya agar dinikahi oleh Raja Skotlandia. Perjodohan keluarga kerajaan itu termasuk politik paling murah dan menguntungkan. Tidak perlu mengeluarkan biaya perang, tapi justru membawa pesan perdamaian. Soul of a poet. God is... Sementara hari-hari Pangeran Arthur semakin terluka dan tersiksa dengan pernikahannya. Di satu sisi Pangeran Arthur cemburu dengan adiknya Pangeran Henry yang dianggap telah berselingkuh dengan istrinya. Meskipun perselingkuhan itu hanya dilakukan lewat surat-surat cinta yang dikirim ke istrinya. Namun kata-kata romantis yang ditulis Pangeran Henry telah menghancurkan hatinya. Di sisi lain, Pangeran Arthur tak bisa berbuat banyak karena dia sendiri tak bisa membuktikan kejantanannya. Selama 4 tahun menikah, Pangeran Arthur belum sekalipun menyentuh dan memuaskan hasrat birahi istrinya di atas ranjang. We'll be required to dance.
Dan malangnya, musibah besar menimpa Pangeran Arthur saat melakukan kunjungan ke Kastil Ludlow. Pangeran Arthur terjangkit wabah misterius. Setelah pulang ke istana, Pangeran Arthur tiba-tiba jatuh sakit. Dan takdir berkata lain, putra mahkota Inggris tersebut akhirnya meninggal dunia setelah dokter istana tak bisa menyembuhkan penyakitnya. Kematiannya benar-benar meninggalkan duka yang mendalam, terutama Pangeran Henry adiknya, karena selama ini kurang bersikap baik kepada kakaknya. Sebagai bentuk simpatinya, Pangeran Henry pun mendampingi Putri Catherine untuk mendoakan Pangeran Arthur di peristirahatan terakhirnya. Kematian Pangeran Arthur mengubah seluruh peta perpolitikan di istana. Karena pernikahan putra mahkota dengan putri dari kerajaan Spanyol, tujuan utamanya untuk mendapatkan dana dari mahar pernikahan yang akan dibayar oleh kerajaan Spanyol, sekaligus menjaga keturunan dari Raja Henry agar tetap berkuasa di kerajaan Inggris. Diketahui kalau Raja Henry adalah penguasa Inggris pertama dari keturunan Wangsa Tudor, hasil dari pernikahan ibunya Margaret Beaufort dengan Edmund Tudor, ayah dari Raja Henry. Dengan kematian Pangeran Arthur, maka jalan satu-satunya agar keturunan Wangsa Tudor tetap berkuasa, Putri Catherine harus mengandung anak dari hasil pernikahannya dengan Pangeran Arthur. Hanya itu yang bisa menyelamatkan rencana Raja Henry untuk mendapatkan mahar pernikahan dan menjaga agar keturunannya tetap berkuasa di Inggris. Namun masalahnya Raja Henry dan ibunya tidak mengetahui kalau putranya Pangeran Arthur punya penyakit impoten. Kenyataan itu juga menjadi masalah pelik buat Putri Catherine. Karena jika tidak bisa memberikan keturunan dari Pangeran Arthur, maka masa depannya sebagai Ratu Inggris akan terancam. Dan dia tidak bisa mewujudkan cita-citanya untuk membawa perdamaian. No. I wanted you to have something of Arthur's. Ratu Catherine pun berencana untuk mencari cara agar Raja Henry bisa menikahkannya dengan Pangeran Henry, adik dari Pangeran Arthur. Jika dia bisa menikah dengan Pangeran Henry, maka Putri Catherine punya peluang besar menjadi Ratu Inggris di masa depan. Namun Lina, pelayan setianya, mengingatkan Putri Catherine kalau rencana itu pasti ditolak mentah-mentah oleh keluarga kerajaan. Putri Catherine pun berusaha meyakinkan Lina, pelayannya, kalau selama ini dia masih menjaga keperawanannya, karena selama menjadi istri Pangeran Arthur, dia mengaku belum pernah melakukan hubungan intim. As a horse. Setelah ditinggal mati oleh putranya, Ratu Elizabeth diketahui tengah mengandung. Namun kehamilannya saat itu tak membuat Raja Henry bahagia. Dengan situasi kerajaan yang sedang dilanda krisis keuangan, Raja Henry mulai ketakutan rakyat Inggris akan melakukan pemberontakan jika kerajaannya gagal mendapatkan mahar dari kerajaan Spanyol. Sang raja khawatir keturunan Wangsa York akan mengkudeta kekuasaannya. Thing I won't do to save my boys. Hello. Sementara di tempat lain, Putri Catherine mulai mendekati Pangeran Henry. Usahanya itu terlihat tak menemui kesulitan, karena dari awal Pangeran Henry memang sudah menyukai kakak iparnya. Namun kedekatan Pangeran Henry dengan Putri Catherine tak disukai oleh Ibu Suri Margaret Beaufort, yang menganggap kedekatan itu telah melanggar etika kerajaan. Margaret Beaufort memperingatkan Putri Catherine kalau masa depannya di Inggris tergantung dengan mahar yang akan diberikan oleh ibunya Ratu Isabella. Jika Putri Catherine tidak bisa memberikan keturunan dari Pangeran Arthur, maka kerajaannya tak akan mendapatkan mahar dari kerajaan Spanyol. Jika itu sampai terjadi, Margaret Beaufort mengancam akan mengusir Putri Catherine dari istananya. As tricky as a fox. Hingga suatu malam, Pangeran Henry mengajak Putri Catherine untuk berkencan di belakang taman istana. Pangeran Henry hanya ingin mengungkapkan perasaannya kalau selama ini dia mencintai kakak iparnya. Wajah Putri Catherine terlihat haru dan bahagia. Dia pun memberitahu Pangeran Henry kalau selama ini dia masih menjaga keperawanannya. Itu artinya Pangeran Henry bisa menikahinya. Mendengar kenyataan tersebut, Pangeran Henry pun berjanji akan membujuk ayahnya untuk merestui pernikahan keduanya. It's been rabble-rousing against our house for years. It is difficult for me to like her given what... Namun besok paginya saat Pangeran Henry mau meminta restu dari orang tuanya, tiba-tiba Ratu Elizabeth memegangi perutnya. Sambil mengerang kesakitan, dia pun memberitahu suaminya kalau perutnya sebentar lagi akan melahirkan. Ratu Elizabeth pun dibawa ke dalam istana. Setelah melahirkan bayi dalam kandungannya, perut Ratu Elizabeth mengalami kontraksi hebat. Dia terlalu banyak mengeluarkan darah. Saat kondisinya sedang kritis, Ratu Elizabeth berpesan kepada suaminya agar tak menikahkan Pangeran Henry dengan Putri No more boys.
No kings. Ratu Elizabeth menganggap kalau Putri Catherine terlahir mandul dan tak akan bisa memberi keturunan buat putranya. Setelah mengucapkan pesan terakhirnya, Ratu Elizabeth pun akhirnya meninggal dunia. Kematiannya membuat Raja Henry benar-benar merasa shock dan terpukul. Sang raja lebih banyak mengurung diri di Tower of London. Kondisi tersebut membuat situasi kerajaan Inggris semakin genting. Karena takut kekuasaan anaknya akan dikudeta, Margaret Beaufort pun mendatangi putranya. Dia meminta agar Raja Henry segera pulang ke istana. Sebagai seorang raja, anaknya tak boleh terlihat lemah di mata rakyatnya. You don't think your spies tell you what you want to hear? This man who musters against us in France. Melihat putranya tak bisa diandalkan, Margaret Beaufort pun mengangkat dirinya sebagai wali untuk mengambil alih kekuasaan Raja Henry. Dia pun memimpin rapat parlemen untuk menentukan kebijakan kerajaan. Salah satu kebijakannya yang paling kontroversial adalah mengusir Putri Catherine dari istana. Dia menganggap kehadiran Putri Catherine sebagai duri dalam daging di istananya. Margaret Beaufort juga berusaha menghasut cucunya, Pangeran Henry, agar membenci Putri Catherine. Dia meyakinkan Pangeran Henry, selama 5 tahun menikah, mustahil Putri Catherine belum pernah berhubungan intim dengan Pangeran Arthur. Namun Pangeran Henry tetap dengan pendiriannya. Pangeran Henry justru meminta agar neneknya tak ikut campur urusan pribadinya. Saat itu Pangeran Henry tak diberitahu kalau Putri Catherine sudah diusir dari istana. Or do you think your intellect is sharper than my I own? am broken at her Tell passing. me, Lady Pole. Sementara di tempat lain, Putri Catherine menugaskan Lina pelayan setianya untuk mencarikan penginapan baru buatnya. Setelah diusir dari istana, mau tidak mau sang putri harus mencari penginapan. Ratu Catherine tak berniat pulang ke Spanyol, meskipun ibunya sudah berkali-kali mengirim surat agar putrinya segera pulang ke Spanyol. Alasan Putri Catherine tetap bertahan di Inggris karena dia sangat mencintai Pangeran Henry. Jika Pangeran Henry masih menginginkannya, Putri Catherine bertekad untuk memperjuangkan cintanya. Hanya satu alasan yang akan membuatnya pulang ke Spanyol, yaitu jika Pangeran Henry tak lagi menginginkannya. Will people say I am unwanted? I will trust to God that This is all within his plan. Dan mirisnya, Putri Catherine harus tinggal di pemukiman kumuh yang jauh dari kemewahan. Kenyataan itu membuat pelayan setianya terlihat sedih. Mereka berkali-kali memberi masukan agar majikannya lebih baik pulang ke Spanyol daripada hidup menderita di negeri orang. Sebagai seorang putri kerajaan, tak sepantasnya Putri Catherine diperlakukan seperti itu oleh kerajaan Inggris. Namun Putri Catherine tetap dengan pendiriannya. Dia hanya akan pulang kalau Pangeran Henry sudah tak membutuhkannya. She cannot be here in the palace with so many men. my stupor mundi. Setelah sekian lama meratapi kematian istrinya, Raja Henry akhirnya kembali ke istananya. Dia pun meminta ibunya untuk mengumpulkan seluruh keluarganya, termasuk mengundang Putri Catherine agar datang ke istananya. Ada hal penting yang ingin dia sampaikan ke keluarganya. Setelah selesai menikmati jamuan makan malam di istana, Raja Henry pun mulai mengumumkan kalau kerajaannya harus segera merayakan pesta pernikahan untuk memberi kepastian kepada rakyat Inggris kalau dia dan keturunan Wangsa Tudor akan tetap menjadi penguasa Inggris. Awalnya, Pangeran Henry dan Putri Catherine terlihat bahagia mendengar keputusan dari ayahnya. Pangeran Henry menganggap kalau ayahnya akan menikahkan dia dengan Putri Catherine. Namun dugaannya ternyata salah. Raja Henry justru memutuskan untuk menjadikan Putri Catherine sebagai istrinya. Dengan menjadikan Putri Catherine sebagai Ratu Inggris, maka kerajaan Spanyol akan membayar mahar pernikahannya. Dan Putri Catherine akan memberikan keturunan buatnya. Tentu saja keputusan ayahnya itu ditentang oleh Pangeran Henry. Besok paginya ayah dan anak itu beradu mulut. Henry menuduh ayahnya sudah sakit jiwa, tega menikahi wanita yang lebih cocok menjadi anaknya. Dan yang membuat Pangeran Henry tak habis pikir, neneknya Margaret Beaufort justru mendukung ayahnya menikahi wanita yang dicintainya. Bahkan Margaret Beaufort memaksa dua pelayan Putri Catherine untuk menikah dengan laki-laki yang sudah dipilih olehnya. Marry loyal men within my house. For you to wipe the vomit from your chin. Karena tak mau wanita yang dicintainya dinikahi oleh ayahnya, Pangeran Henry pun menemui Putri Catherine. Dia meminta agar kekasihnya itu menolak pernikahan tersebut. Mendengar permintaan Pangeran Henry, Putri Catherine justru terlihat kecewa. Sebagai anak laki-lakinya harusnya Pangeran Henry yang bisa mengagalkan rencana ayahnya, bukan dirinya. Putri Catherine pun menjelaskan posisinya, kalau saat ini dia hanya bisa menunggu keseriusan dari Pangeran Henry. Jika kekasihnya itu benar-benar mencintainya, harusnya Pangeran Henry mau berjuang untuknya. Because the threat of an invasion led by Edmund de la Are Pole. hell-bent on robbing the people. In her keeping. Tak cukup sampai di situ. Pangeran Henry juga nekat mendatangi neneknya yang sedang berdoa di gereja. Pangeran Henry memperingatkan sang nenek kalau dia akan sekuat tenaga melawan keinginan ayahnya untuk menikahi Putri Catherine kekasihnya.
Namun Pangeran Henry berjanji kepada neneknya, jika ternyata pernikahan itu diinginkan oleh kekasihnya, dia berjanji akan mengikhlaskan pernikahan tersebut. A miserable, loveless. Must marry him because he said so. I haven't known as many women as you think. Singkat cerita, karena tak mau berkonflik dengan anaknya, Raja Henry pun membatalkan rencananya untuk menikahi Putri Catherine. Dia akhirnya merestui untuk menikahkan Pangeran Henry dengan kekasihnya. Tapi dengan satu syarat, Putri Catherine harus membayar dulu uang mahar yang dijanjikan oleh ibunya. Keputusan Raja Henry itu membuat Pangeran Henry dan Putri Catherine terlihat bahagia. Namun malangnya takdir berkata lain. Putri Catherine mendapat kabar dari Spanyol kalau ibunya telah meninggal dunia. Dan kerajaan Spanyol telah mengangkat kakaknya, Putri Joanna, untuk menjadi Ratu Spanyol menggantikan ibunya. Masa depan Putri Catherine kini tinggal menunggu kebijakan kakaknya, Ratu Joanna. Apakah sang kakak mau membayar mahar untuk pernikahannya? Sepekan kemudian, rombongan Ratu Joanna dan suaminya Raja Philip mengunjungi kerajaan Inggris. Kedatangannya disambut sukacita oleh Raja Henry dan ibunya Margaret Beaufort. Mereka meyakini kalau kedatangan Ratu Joanna untuk membayar mahar pernikahan adiknya Putri Catherine. Namun saat Putri Catherine bertemu dengan kakaknya, seketika kebahagiaannya sirna. Kedatangan Ratu Joanna ke Inggris ternyata untuk memperbaiki kapalnya yang rusak. Bahkan di depan adiknya, Ratu Joanna mengungkapkan kalau dia sangat membenci Ratu Isabella ibunya dan tak peduli dengan pernikahan adiknya. I know you loved her very much. They are bloodless. All of them. Bahkan Pangeran Henry pun memberitahu Putri Catherine kalau ayahnya akan membatalkan pernikahan keduanya. Karena dengan meninggalnya Ratu Isabella, maka semua kesepakatan yang dibuat tidak berlaku lagi di kerajaannya. Kecuali kakaknya Ratu Joanna mau memperbaharui kesepakatan tersebut. Namun masalahnya hubungan Ratu Joanna dengan ibunya diketahui kurang harmonis. Kebijakan Ratu Joanna dianggap akan bertolak belakang dengan Ratu Isabella ibunya. Philip, you're lucky you're free. Karena terlalu banyak masalah di kerajaannya, kesehatan Raja Henry pun mulai terganggu. Hingga akhirnya takdir berkata lain. Raja Henry meninggal dunia saat sedang berendam di bak mandi. Kematiannya membuat ibunya Margaret Beaufort terlihat shock dan terpukul. Kabar kematian Raja Henry tak disia-siakan oleh Putri Catherine. Ini adalah kesempatan terakhirnya agar bisa menikah dengan Pangeran Henry. Karena dengan kematian Raja Henry, otomatis Pangeran Henry akan naik tahta menjadi Raja Inggris. Your father passed into God's mercy, Your Grace. Agar pernikahannya terlaksana, Putri Catherine pun memutuskan untuk meminta bantuan ke ayahnya, Raja Fernando yang berkuasa di Aragon. Meskipun hubungan dengan ayahnya kurang baik, Putri Catherine berusaha melobi ayahnya. Dan akhirnya kabar baik pun datang. Sang ayah bersedia membayar uang mahar untuk pernikahan putrinya. Setelah tertarik dengan tawaran dari putrinya yang akan membuat aliansi yang saling menguntungkan dengan ayahnya jika dia diangkat menjadi Ratu Inggris. Dengan mahar tersebut, Putri Catherine akhirnya menikah dengan Pangeran Henry. Dia telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai putri kerajaan Spanyol pertama yang bisa menjadi Ratu Inggris. Cerita pun akhirnya selesai.